Baik, kita masuk ke bagian keempat, mana bagian keempat itu kita dihadapkan dengan kompetensi dasar menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya. Saja topiknya adalah tentang trigonometri. Ini IPK-nya adalah tentang soal cerita hitung lebar sungai dengan menggunakan konsep segitiga. Dan soal cerita dengan menggunakan konsep segitiga. Baik. Saya buat saja seperti ini. Soal nomor 10. Seutas tali dibentangkan dari bibir sungai ke bibir sungai di seberangnya gitu ya. Bila tali yang membentang tersebut adalah 10 meter dan sudut yang terbentuk antara tali dengan bibir sungai adalah 45 derajat, maka lebar sungai tersebut adalah titik-titik meter. Baik, soal ini mungkin bisa dibuat kasih gambarnya seperti ini ya. Pada dan dari sini ada tiang panjang, kemudian dia itu dibentuk ke sana ya. Ternyata katanya di sini tuh terbentuk sudut 45 antara tali yang dibentang adalah 10, dan di situ ditanyakan berapa lebar sungai, berarti kan lebar sungai itu ya anggap saja begitulah ya. Baik, ini kita ambil saja ke sini. Oh, 40. Oke. Pertanyaannya adalah di sini. Itu kita sudah tahu bahwa kalau di situ sin 40 itu yang dihitung depan ring. Iya. Nah, depannya kan ini miring. Iya. Kita dapat sin 45 itu ada nilainya kan sama ya. Di depan apa itu sih? Di depan itu di dari bibir ke bibir. Maka ini bisa dinyatakan sebagai lebar sungai ya. Lebar sungainya adalah 5 meter ya. Mudah-mudahan jelas. Oke, masuk ke soal nomor 11. Seorang anak memperhatikan sebuah pucuk pohon dan jarak pohon dengan anak tersebut adalah 20 meter serta jarak yang terbentuk antara sang anak ya saat anak tersebut memandangi pohon dengan jarak ketika ia memandang pucuk adalah 30 derajat. Oke. Jadi biasanya gini nih, gambarnya tuh ini ada seorang anak nih gitu ya. Anggap aja orang gitu ya di sini. Kemudian dia tuh melihat ke sana, melihat ke sana. Nah, di sini ada pohon nih. Pohonnya teh sebut aja nanti pohonnya teh. Ya gitulah ya. Ini pucuk pohonnya di sini. Pohonnya di sini. Atau pohon apa? Misalkan pohon. Oke. Ini pucuk pohonnya gitu ya. Anggap saja ini pucuk. Nah, dia tuh ngelihat pucuk pohon ke situ. Dari jarak berapa? Dari jarak 20 meter. Kemudian ini kan ada ya sudut yang terbentuk saat memandang memandang lurus ke pohon tersebut adalah 20 meter. Oke. Nah, kemudian sudut yang terbentuknya sini saat dia memandang lurus dengan saat dia memandang pucuk itu katanya 30 derajat gitu. Ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan dia itu punya ketinggian di anak tersebut ke matanya gitu ya. Jarak dari permukaan tanah ke mata anak tersebut adalah 1,5. Nah, gitu ya. Berarti ini objeknya di situ, objeknya di situ. Lihat ke sana. Oke. Untuk hitung tinggi tentu kita harus cek H1 dengan H2 gitu ya. Oke, jadi nantinya
ketinggian itu adalah H1 tambah H2, dimana H2 nya udah ketahuan duluan. H1 ditambah H2 nya adalah 1,5 dalam satuan meter ya. Oke, bagaimana cara ngitung H itu? Nah, ya udah kita pakai aja aturannya. Ini bisa pakai sin 30 berarti depan bagi dengan miring. Depannya nggak ada, sisi miringnya juga nggak ada, skip, jangan pakai sin. Coba pakai cos. Cos 30 derajat itu adalah sisi samping dengan sisi miring. Nah, sisi sampingnya ada kan 20 ya. Sisi miringnya nggak ada, ribet. Gak usah pakai cos berarti kan. Coba pakai tangan 30. Tangan 30 adalah desa. Sisi depannya ada, kita sedang cari H1, sisi sampingnya ada kan, yaitu 20. Nah, tangannya sendiri sudah ada nilai kan. Tangan 30 adalah 1/3 akar 3. Ya, sehingga H1 itu adalah 20/3 akar. Nah, kalau begitu, berapakah total ketinggiannya? H itu adalah H1 tambah H2 sama aja dengan 20/3 akar 3 ditambah 3/2 lah gitu ya, atau 1,5. Ini dalam satuan. Selesai ya. Oke, kemudian ini soalnya agak kecil. Ini sangat mungkin ya ada soal semacam ini. Tentukan kuadrat dan nilai sin 8. Oke, ini yang jadi masalah adalah berapakah nilai sin 840. Nah, kalau ini dapat misalkan sin 840 derajat sama dengan A, maka tinggal dikuadratin. Sin 840 derajat kalau dikuadratkan dengan A. Ya, sin 840 kuadrat itu sama aja dengan ini. Sama aja dengan tulisannya adalah sin kuadrat 8 A kuadrat. Ya. Oke. Kita coba ulas yang ini ya. Terus saya ingin kita mengulang kembali tentang nilai sin konstan di semua kuadran. Jadi di salah satu video saya pernah bagikan bahwa kalau kita mencari berapakah nilai sin 120 derajat, berapakah nilai dari sin 150 derajat, berapakah nilai dari sin 135 derajat. Nah, pendekatan untuk mencapai ke angka-angka ini tentu bisa kita dapat dengan menambahkan sudut istimewa terakhir di kuadran 1 dengan sudut istimewa lain di kuadran tersebut. Ini 90 tambah 10, ini adalah 90 tambah 40. Nah, hanya saja ketika kita pakai sudut 90, ini pasti nanti yang asalnya sin, nanti di sini harus berubah. Ini kan asalnya sin ya. Sin. Kalau kita pakai 90, maka di sini harus berubah. Sin ketemu 90 berubah jadi cos. Cos 30. Jadi sudut yang dipakai adalah sudut yang nilai fungsinya berganti dari sin jadi cos, kemudian sudutnya yang diambil hanya sudut yang kecilnya saja. Ini juga sama begitu. Misalnya sin maka menjadi cos 60 derajat dan di sini akan berganti menjadi cos 40. Ya. Nah, tentu kita hafal yang ini ya. Cos 30 adalah setengah akar 3, cos 60 adalah setengah, cos 45 adalah setengah akar 2. Nilai sin di kuadran 2 ini adalah positif, maka nilainya ngikutin tanda asal ya. Yang dicari apa? Sin. Ya udah. Nilainya ngikut nilai cos, tandanya ngikut tanda fungsi asal yaitu sin. Ya. Nah, dengan gagasan ini kemudian di video lanjutannya ternyata untuk mencari sin 120 derajat itu boleh juga menggunakan sin 180 min 60 derajat ya. Untuk mencari sin 150 derajat boleh kita gunakan sin 180 min 3 ya. Dan sin 135 derajat sama aja dengan sin
180 min 45. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau kita menggunakan ini sebagai acuan, maka fungsinya akan tetap. Kalau dia sin, ketemu 180 tetap aja bakal sin. Sudut yang dipakai sudut yang kecil. Nah, gitu, sudut yang kecil. Oke, yang ini juga sama, sin 30 derajat, yang ini juga sama bakal jadi sin 45 derajat. Berapa nilainya? Coba aja cek. Sin 60 adalah 1/2 akar 3, sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2. Sin ini adalah sin kuadran 2. Kuadran 2 semua sindikat. Sindikatnya adalah positif. Ya. Nah, jadi ada dua pendekatan. Boleh pakai 90, syaratnya diganti, atau pakai 180, syaratnya ya tetap aja. Tetap cos tetap jadi cos. Ini juga berlaku ya untuk cos. Bagaimana kalau misalkan cos 120? Nah, ini terserah. Boleh pakai cos 90 plus 30 ya, atau boleh juga pakai sin 180 min 60. Kalau pakai ini gimana? Cos ketemu 90, pokoknya yang ketemu 90 dia bakal berubah jadi sin. Lihat. Sin ini sudut yang dipakai 60. Iya. Cos bakal jadi sin tetap. Oke, 120 ya. Oke. Berapakah nilainya kalau begitu? Cos kan kita lagi nyari cos ya, maka yang ini cos juga. Yang ini cos juga kan, cos 180 min ini sama aja. Kalau cos ketemu 10 bakal jadi sin. Kalau ini cos tapi tetap 180 tetap jadi cos. Kan kita tahu ya, dari sin 30 cos 60 ya. Itu penggunaan dari cara mencari nilai sin konstan di kuadran yang lain dengan menggunakan acuan 90 dan 180. Bagaimana kuadran 3 dan 4? Oke, jadi 90 dan 270 itu mengubah fungsi. Nah, nanti sin ubah jadi cos, cos ubah jadi sin. Ya, saling tukar gitu. Bagaimana tangan? Ya, tangan jadi kotak. Ya. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua 180 dan 360. Ini nanti sin jadi sin. Cos tetap aja jadi ya, tangan tetap jadi tangan. Itu yang perlu difahami. Nah, terus kemudian kita tuh harusnya masuk ke menggambar grafik ya, tetapi tidak sampai ya di kurikulum yang COVID ini nggak tersampaikan. Tapi perlu diketahui bahwa kita itu ini grafik sinus ya. Grafik sinus itu kita akan begini. Nah, mana ya? Nah, ini sudutnya nih. Nah, kita sudah bikin yang ini. Sudut istimewa.
sin 0 adalah 0, sin 30 sin 45 adalah 1, sin 60 adalah sin 90. Nah, mungkin ini jadi tanda tanya ya, berapa setengah akar 2? Akar 2 jatuhnya 0. Ya, kalau ini 0, domain 0, 0, 0. Nah, artinya apa? Dari titik ini sumbu X itu menunjukkan dia besar sudutnya ya. Sementara sumbu Y nanti itu menunjukkan besar nilai. Untuk membantu gambarnya antara 0 sampai 90 saya bikin. Berarti ini sudut berapa derajat? Lihat ya. Saya jalan ke sebelah kiri 45. Saya jalan sebelah kanan. Di sini dapat angka 60. Istimewa kan? Oke, ketika sudutnya bernilai, ketika dia 30 nilai X kan ya. Ketika X nya 45 dia setengah akar 2. Ketika 60 dia ada di, ketika X nya 90 kalau digambarkan gitu ya. Nah, bila di kelas biasa disampaikan nih, sok atau gimana untuk sudut yang lain. Sama seperti tadi. Antara 90 sampai 180 kita ambil titik 135. Dapat dari mana? 90 tambah 45. Nanti geser ke kiri 15, ke kanan 15. Kan nanti akan seperti itu lagi. Diukur pakai yang tadi teh yang sin 90 plus 45 atau sin 180 min 45. Nanti dapat nilainya kan? Masing-masing untuk ini. Nilainya kebalikan. Bukan kebalikan, pengulangan ya. Nanti dapat yang. Nah, ini setelah itu ini kan sampai 90 itu ini kuadran 1 ya. KW2 kan. Nah, masuk ke sini ini kan KW3. Ini KW4. Kuadran 4 nilai sinus itu. Ya. Ini dalam bahasa buku disebut sebagai nilai periodik. Apa tuh periodik mah artinya sin 30 arti. Nah, dia akan berbalik lagi. Ini kalau nanti kalau dilanjut 300. Jadi ini akan berulang nih. Akan berulang di mana lagi ya? Terus saja seperti itu. Nah, yang jelas kita punya kan berapakah target pertanyaan kita teh berapakah sin 800 ya.
kita tahu nih kalau sin z itu berulang itu ya. Bagaimana dengan sin akan sin terus 40 deh, berapa nih nilainya? Kita kan 318 sin ya. Jadi kita bisa asumsikan kan ini udahlah 0 gitu ya. Ini sin 0 berarti sama aja dengan sin 180. Sisanya aja yang kebetulan sisanya itu adalah 0, maka bagaimana dengan sin misal 400 kan sama aja dengan 36 ditambah. Jadi sampai 360 ini nilainya akan 0 kan? 360. Jadi kesininya 90. Berarti sama aja dengan jadi kita harus tahu dulu P yaitu akan berkapan setelah 300. Apa tidak 180? Oke, secara grafik. Tetapi kalau misalnya gimana nilai suatu nilai itu akan tak atau pasti, itu pasti setelah 300. Contoh sin 30 derajat itu akan sin sin 40 sin 500 ya. Apa ya pasti setelah 2 gelombang bagaimana? Nah, dengan dasar itu kalau ini sin itu kan oh gitu ya. Jadi dilanjutkan. Kalau ada soal seperti kan masuk sini kan ya, yang ditanya adalah 40 berarti kan sama aja dengan kita sin 20 kan. Jadi yang ini bisa diabaikan, sama aja dengan berapa sin 120. Saya pakai yang ini sin oh berarti tidak sin berarti pertanyaannya 120 itu ada di kuadran 2 ya, nilainya ikut sin ya, dia
kebetulan kalau nilai positif. Oke, sementara itu dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang nggak paham silahkan di khusus penjelasan.